Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Fitri Nova Erlangga dengan NIM 80401901. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Yang pertama ada kasus klikbca.com tahun 2001. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online yang bernama Steven Haryanto. Dia membeli domain-domain yang mirip dengan situs internet banking BCA. Nama domainnya adalah ini www.klikbca.com, klikbca.com, klikcba.com, klikk.com, dan klikbatch.com. Isi situs-situs persetan ini nyaris sama. Jadi jika publik tidak benar mengetik nama asli domainnya, maka mereka akan masuk ke situs persetan ini. Hal ini menyebabkan identitas pengguna dan nomor identitas personal dapat diketahui. Di sini ada beberapa solusi mencegah kasus seperti yang di atas. Yang pertama, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua, penggunaan firewall tujuannya untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, perlunya cyber law. Cyber law ini merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Yang keempat, melalui pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Yang kedua ada kasus situs kpu.go.id tahun 2004. Pada tanggal 17 April 2004, Dhani Hermansyah melakukan device dengan mengubah nama-nama partai yang ada dengan nama-nama buah dalam www.kpu.go.id. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu menjadi berkurang. Dengan berubahnya nama partai dalam website, maka bukan tidak mungkin angka-angka jumlah pemilih yang masuk di sana menjadi tidak aman dan bisa dirubah. Penyelesaiannya yaitu Dhani dijerat dengan pasal 22, pasal 38, dan pasal 55 UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta. Ini ada 4 solusinya juga, ya penggunaan firewall. Program ini merupakan perangkat yang dilakukan antara internet dengan jaringan internal. Firewall bekerja dengan mengamati paket internet protokol atau IP yang melewatinya. Yang kedua ada penggunaan SSL atau Secure Socket Layer. Ini akan berfungsi untuk menyandingkan data. Yang ketiga, melakukan backup secara rutin. Yang keempat, adanya pemantauan integritas sistem. Misalnya pada sistem Unix adalah program Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Yang ketiga, kasih data penggunaan Bhinneka tahun 2020. Tepatnya pada 10 Mei, kelompok peretas bernama Sini Hunter mengklaim telah membobol sebuah perusahaan, salah satunya e-commerce asal Indonesia yaitu Bhinneka. Kelompok peretas yang kabarnya juga merupakan dalam peretasan Tokopedia, dia dilaporkan membobol 1,2 juta data pengguna Bhinneka dan menjualnya di dark web. Bhinneka menekankan bahwa keamanan dan kenyamanan pelanggan saat berbelanja selalu menjadi prioritas dan telah menerapkan standar keamanan global PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard dari TÜV Rheinland untuk melindungi pelanggan. Ada 3 solusi mencegah kasus di atas. Yang pertama, mengganti password secara berkala. Tidak menggunakan password yang sama untuk berbagai layanan. Yang ketiga, menggunakan email yang berbeda untuk aktivitas transaksi online. Yang keempat ada kasus tiket.com dan Cityline tahun 2017. Pada 11 Oktober 2016, kelompok peretas atau hacker berusia remaja pimpinan Haikal alias SH 19 tahun berhasil membobol akun situs jual beli tiket online tiket.com di server Cityline. Akibatnya, tiket.com mengalami kerugian Rp 4,1 miliar yang lumayan besar, dan Citylink rugi sekitar Rp 2 miliar. Citylink mengaku rugi karena ada sejumlah orang yang membeli tiket dari sindikat peretas tersebut menggunakan pembatalan dan refund. Sindikat peretas pemimpin SH ini menjual tiket yang dicurinya dari tiket.com dengan potongan harga atau diskon 30-40%. Berkat hal tersebut, maka meraup keuntungan 1 miliar. Penyelesaiannya kelompok remaja tersebut dijerat pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 serta pasal 32 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 16 juta. Yang kelima, kasus Telkomsel tahun 2017. Pada 28 April ramai dengan pembahasan soal situs resmi Telkomsel yang tampak beda dari biasanya. Tapi halaman di depan situs Telkomsel www.telkomsel.com ternyata diubah atau di-face oleh peretas. Dalam halaman tersebut, pesan peretas memprotes harga paket data Telkomsel yang dianggap terlalu mahal.
Ya, ini ada beberapa solusi untuk mencegahnya, yaitu kembali lagi penggunaan firewall sangat penting. Program ini merupakan ya yang diletakkan antara internet dan jaringan lah. Yang kedua adalah kembali menggunakan secure software layer. Yang keenam ada kasus malware pencuri uang nasabah Mandiri dan BCA tahun 2015. Pada 8 April 2015, malware pencuri uang sempat menghantui nasabah Mandiri dan BCA. Sejumlah pengguna klik BCA melaporkan kejanggalan saat mereka mengakses layanan tersebut. Tiba-tiba muncul pop-up yang meminta untuk melakukan sinkronasi token. Tentu itu bukan layanan BCA, melainkan buatan pemilik malware yang memang sudah mengincar korban. Ya, di sini ada juga beberapa solusi untuk cegah kasus di atas. Ya, sebaiknya perbankan harus menambah enkripsi sebagai autentifikasi final, supaya enkripsi sangat aman karena hanya pemilik rekening yang tahu kode untuk membuka pesan terenkripsi tersebut. Yang kedua, perbankan di Indonesia juga harus mengaudit sistem IT mereka secara berkala, tentunya agar pihak perbankan juga mengetahui mana saja lubang yang bisa ditembus oleh penyerang dan segera memperbaikinya. Yang ketujuh ada kasus golkar.org.id tahun 2006. Pada tanggal 9 Juli 2006, secara tiba-tiba tampilan website resmi golkar.org.id berubah. Di halaman depan situs itu tampak gambar gorila putih yang tersenyum. Di bagian bawahnya terdapat foto artis Hollywood yang posisinya seronok serta tulisan bersatu untuk malu. Dikarenakan tampilan situs telah diubah paksa, maka pada tanggal 17 Juli 2006 secara resmi DPP Partai Golkar melakukan hal tersebut kepolisian setelah melakukan penyelidikan. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 2006, pihak kepolisian berhasil menangkap sang pelaku yang diketahui bernama Ikra Syafaat atau juga dikenal dengan nama Nogra. Menurut Divisi Cybercrime Bareskrim Mabes Polri, Ikra dikenal pasal 50 Jangtu, pasal 22 huruf C UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Yang ke-8 ada kasus peretasan website Presiden by Info tahun 2013. Pada tahun 10 Januari 2013, seorang lulusan SMK Teknik Bangunan dan bekerja di sebuah warnet berhasil melumpuhkan situs Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Presiden by.info dengan metode spoofing. Dia berhasil membelokkan IP address yang ada di DNS atau Domain Name System. Dari aksinya tersebut, tampilan website berubah. Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya sang pelaku berhasil diringkus pihak kepolisian. Penyelesaiannya ya beda, menyatakan melanggar di pasal-pasalnya. Dan beberapa solusi untuk mencegahnya ya kembali penggunaan firewall, SSL, adanya pemantauan integritas sistem. Misalnya pada sistem Unix adalah program Threadware. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Yang ke-9 ada kasus ransomware WannaCry tahun 2017. Pada 12 Mei 2017, dua rumah sakit di Jakarta yaitu Darmas dan Harapan Kita diserang ransomware berjenis WannaCry yang menyebabkan data pasien dalam jaringan komputer rumah sakit tidak bisa diakses. Kementerian Sipil mempersiapkan tim khusus untuk menghadapi persoalan ini, yang antara lain meliputi Direktorat Keamanan Kominfo dan Bagian Keamanan Cyber, serta kerjasama dengan sejumlah pihak dari luar Indonesia. Pada 17 Mei 2017, Kominfo mengklaim dengan sudah bebas virus ransomware WannaCry yang sebelumnya menginfeksi sebaiknya 200.000 komputer di seluruh dunia. Beberapa solusinya ya, sebelum menghidupkan komputer atau server, terlebih dahulu matikan hotspot WiFi dan cabutkan koneksi kabel LAN internet. Yang kedua, pindahkan data ke sistem operasi dan Windows atau dan ke Linux, Mac, dan backup data-data ke media lain yang terpisah. Update antivirus dan aktifkan fungsi SMB atau Server Message Block dan aktifkan fungsi macros. Yang terakhir ada kasus penolakan UN tahun 2013. Penolakan pelaksanaan ujian nasional UN muncul sebanyak 12 situs pendidikan milik pemerintah dan swasta dibajak oleh cracker. Menurut informasi yang dihimpun, UN akan diselenggarakan pada Senin 15 April 2013 hingga Kamis 18 April 2013. Kemudian ada UN susulan yang digelar pada Senin 22 April 2013 sampai Kamis 25 April 2013. Cracker yang membajak situs tersebut menilai UN bukan solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Tidak adil jika nilai ujian selama 4 hari dari 12 tahun mengenyam pendidikan. Cracker ini mendengarkan pesan yang sama pada 12 situs yang dibajak. Ya, seperti itu penggunaan firewall. Program ini merupakan perangkat injerakan ya, ini ya kembali firewall sangat penting ya. Yang kedua SSL, dan 3 adanya pemantauan integrasi sistem, misalnya pada sistem Unix
adalah program trackbar. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada breakfast. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Novarangka, 584 19 dari kelas 3 PSP, keamanan sistem